Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah join Zoom untuk mendiskusikan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, yang kita baca tadi beritanya, Presiden menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting untuk dapat menurunkan angka stunting yang saat ini 27%. Kita tahu bahwa Presiden memberikan mandat bahwa target penurunan angka stunting di tahun 2024 mencapai 14%. Bapak Hasto sendiri menyatakan bahwa ini cukup berat karena faktanya per tahun penurunan stunting itu hanya sekitar 1,6% dan target penurunan adalah 14%. Jadi kalau dihitung kira-kira target per tahun harus mencapai 2,7% ya. Yap, benar sekali. Ini bukanlah perkara mudah, tapi kita optimis Indonesia pasti bisa menurunkan angka stunting. Stunting itu apa sih? Penyebabnya apa sih? Nah, jadi definisi stunting itu merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar anak seusianya. Stunting ini merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang tidak mendapatkan asupan yang bergizi dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang cukup lama. Ciri-ciri anak yang mengalami stunting diantaranya pertumbuhan melambat, misalnya pertumbuhan giginya lebih lambat dibanding yang lain. Kemudian yang kedua diiringi dengan pada saat usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Dan selanjutnya wajah tampak lebih muda dari usianya. Kemudian ciri berikutnya adalah tanda pubertas terlambat. Selain itu juga performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Nah, dari permasalahan tentang stunting ini, kalau dikaitkan dengan peran seorang ASN, ya Kak, kemudian kita bahas nilai-nilai apa sih yang harus ditunjukkan oleh abdi negara dalam penurunan stunting, yaitu ada 5 nilai, atau yang kita kenal dengan akronim ANEKA. Jadi sebelumnya kita telah dulu nih, apa itu ANEKA, mulai dari A, akuntabilitas, N, nasionalisme, etika publik, A itu komitmen mutu, dan A itu anti korupsi. Nah, untuk mengetahui kondisi idealnya yang benar itu, kita sebagai calon ASN harus tahu dulu seperti apa. Misal yang pertama itu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu kaitannya dengan pencegahan stunting. Kalau dari profesi atau penyuluh KB itu yang pertama itu KIE, melaksanakan KIE. Nah, KIE ini komunikasi, informasi, dan edukasi kepada sasaran dari ibu hamil, orang tua, atau keluarga yang memiliki balita, dan remaja. Selain KIE juga perlu pengembangan media KIE. Jadi tidak cuman itu saja. Tujuan KIE kita itu bisa misal berbasis teknologi informasi, jadinya lebih luas ke remaja yang menjadi sasaran kita. Nah, selain KIE, pengembangan KIE, perlu juga advokasi nih kepada para pemangku kebijakan, bukan hanya dari tingkat pusat, provinsi, bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu perlu, karena penanganan stunting ini merupakan kerjasama antar instansi atau di lintas sektor. Oke, lanjut ya Kak. Kalau dari sisi nasionalisme, kalau menurut saya aplikasiannya kita sebagai yang menerima amanah dalam percepatan penurunan stunting ini harus rela berkorban dan meluangkan waktu untuk menangani masalah stunting ini supaya cepat terselesaikan, karena hal ini itu kan bertujuan untuk kepentingan bersama, kebaikan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita sebagai ASN itu melakukan program penurunan stunting secara merata ke seluruh wilayah, tidak hanya terfokus pada wilayah yang mudah dijangkau saja, tapi juga ke wilayah-wilayah yang sulit untuk dijangkau. Dan yang ketiga, yaitu kita menjalin kerjasama dan bergotong royong dengan berbagai pihak lain, menjalin kemitraan supaya target penurunan stunting ini cepat tercapai dan juga lebih mudah ketika melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Dan yang keempat, ketika menjalankan tugas amanah ini, kita harus menjalankannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga tidak akan ada hal-hal yang tidak sesuai aturan.
dan targetnya tercapai serta tepat sasaran. Nah, melanjutkan nilai nasionalisme yang sudah disebutkan oleh Widya, ketika sudah ada amanah dari Bapak Presiden, maka selanjutnya ASN harus menangani stunting ini dengan penuh kepekaan. Maksudnya apa? ASN BKKBN harus peka terhadap kondisi stunting di wilayahnya, melakukan pemetaan wilayah, dan melakukan tindakan melalui keputusan yang mengedepankan pendekatan kearifan lokal masyarakat setempat. Nah, ketika keputusan itu sudah ada yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan, maka dalam eksekusinya ASN harus memiliki komitmen melakukan pelayanan publik yang bermutu yang menekankan pada etika publik, di mana pelayanan pencegahan stunting ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab secara optimal agar dapat mencapai kepuasan semua stakeholder. Nah, efeknya apa ketika pelayanan publik itu bermutu? Ini akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah, yang selanjutnya berarti masyarakat akan terus mendukung program pemerintah. Artinya apa lagi? Target percepatan penurunan stunting ini akan lebih mudah tercapai. Karena berbicara mengenai stunting, itu berarti ada intervensi masyarakat sendiri kepada dirinya, terutama para ibu-ibu kepada dirinya sendiri dan ibu kepada anaknya. Yaps, benar sekali Kak, saya sependapat. Ini juga berkaitan banget dengan nilai komitmen mutu. Jadi, komitmen mutu yang perlu dibangun dalam percepatan penanganan penurunan angka stunting itu ada beberapa, seperti adanya rencana strategis BKKBN Maluku yang dirancang dalam penanganan penurunan stunting. Contohnya, rencana kerja harian, bulanan, dan tahunan. Perlu juga adanya ketersediaan alat farmasi atau alat kesehatan yang seperti alat ukur berat badan dan tinggi badan balita, bayi, yang di sini tuh masih kurang dan belum memadai sepenuhnya. Untuk itu, perlu adanya ketersediaan alat tersebut. Ada lagi yang ketiga, pemenuhan makanan bergizi atau pengadaan stunting kit untuk desa lokus di beberapa daerah di Maluku. Terus juga untuk pemenuhan standar pelayanan mutu posyandu holistik integratif. Di sini masih belum sepenuhnya ada posyandu holistik integratif juga. Dan yang terakhir, pengadaan lembaran stunting di formulir pendataan keluarga 21 yang kemarin bulan April yang lalu sudah dilakukan hal tersebut. Benar sekali teman-teman, menyambung dari Mbak Widya. Namun semua itu saya berpikir yang paling utama dalam pencegahan stunting, semua itu bisa tercapai kalau ASN mempunyai kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi bagi setiap aparatur sipil negara akan memberikan kesuksesan dalam program penanganan stunting ini. Apalagi ke depannya, khususnya BKKBN dihadapkan dengan 7,2 ancaman stunting dari 20 juta bayi yang lahir pada tahun 2024, seperti yang disampaikan oleh Kepala BKKBN kepada Presiden dalam rapat terbatas. Kemudian, kesadaran anti korupsi dimulai dari diri masing-masing setiap aparatur sipil negara dengan meningkatkan kesadaran hukumnya, serta memperbaiki moral aparaturnya dengan meningkatkan integritas setiap aparatur sipil negara. Jika telah meningkatnya kesadaran anti korupsi dari tiap stakeholder, maka yakinlah program pencegahan stunting di Indonesia dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah disampaikan oleh Presiden, yaitu sebesar 14%. Namun semua tujuan dari program pencegahan stunting hanya akan menjadi mimpi belaka selama korupsi masih menyertai dalam proses pencapaiannya. Dampak dari korupsi itu tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Ya, nilai aneka itu memang sangat penting dalam upaya penurunan stunting. Selanjutnya, kalau kita berbicara target nasional adalah 14% di tahun 2024, berarti semua wilayah harus berkontribusi untuk menurunkan angka stunting di wilayahnya tersebut. Mungkin teman-teman bisa menceritakan gimana sih upaya yang sudah dilakukan di tempat teman-teman? Ya, izin share screen ya Kak, untuk menceritakan apa sih upaya yang sudah dilakukan di daerah saya ini. Untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri, upaya yang sudah dilakukan itu dimulai pada tahun 2019 ya,
Yang pertama itu ada peningkatan kapasitas petugas lapangan atau penyuluh. Di sini penyuluh itu disiapkan untuk mensosialisasikan 1000 hari pertama kehidupan sebagai salah satu upaya untuk menuntaskan masalah stunting. Kemudian yang kedua yaitu bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam merangka penggerakan percepatan penurunan stunting. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan kemitraan dalam melaksanakan sosialisasi materi dan media KIE mengenai penanganan dan pencegahan stunting dengan sasaran sosialisasi antara lain pengelola ProPN, ibu-ibu PKK, kemudian remaja putri, dan ibu hamil, serta ibu yang memiliki bayi umur 2 tahun. Kemudian yang keempat, usaha yang keempat itu melibatkan forum duta genre untuk mensosialisasikan pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Kenapa? Karena remaja ini merupakan generasi muda sebagai aset dalam upaya penurunan angka stunting dan mencegah terjadinya stunting di masa yang akan datang. Mungkin di daerah Kayusdam seperti apa? Ya, kalau di BKKBN Provinsi Papua sudah dilakukan beberapa upaya ya. Pertama, upayanya berusaha untuk mengoptimalkan peran-peran Poktan seperti genre dan BKB. Jadi dalam hal ini PKB kami bergerak memberikan KIE penyuluhan tentang 1000 HPK, terutama pembekalan calon pengantin dalam PIK-R dan pembinaan kelompok BKB. Untuk BKB disediakan permainan stimulasi untuk balita dan sebagainya yang kita sebut dengan BKB Kit stunting. Lalu kami juga sudah dan sedang membangun forum-forum diskusi untuk membangun nih kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan stunting. Seperti membuat fokus group discussion antar bidang KSPK dan para kader. Lalu ada seminar 100 profesor bicara stunting, dan tidak lupa ketika Bapak Kepala kami melakukan kunjungan kewilayahan, beliau selalu menyempatkan untuk menyelipkan isu penanganan stunting berikut dengan solusi penanganannya. Share screen ya, dari informasi yang saya peroleh juga, bahwa kami juga berusaha bersinergi dengan Dinas Kesehatan tempat di wilayah Papua untuk memberikan sosialisasi dan makanan tambahan yang bergizi bagi anak-anak. WI kami juga beserta PKB membuat buku saku pencegahan stunting yang dikemas dalam bentuk yang menarik dan menggunakan pendekatan lokal, yaitu menggunakan bahasa Melayu Papua. Selanjutnya, upaya yang kami lakukan juga melalui PK21 berusaha untuk mengupdate data stunting yang ada di wilayah Papua. Saya juga mau berbagi cerita terkait penanganan stunting di Maluku. Untuk BKKBN Provinsi Maluku itu sendiri ada beberapa upaya penanganan stunting. Salah satunya itu dengan Ibu Gubernur Maluku yang sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, yang kebetulan juga sebagai Duta Parenting di Maluku. Nah, sama-sama itu upayanya salah satunya sinergitas OPD yang ada di tingkat kabupaten seperti Dinas Kesehatan, PUPR, Ketahanan Pangan, dan gizi. Oke, teman-teman, izin share screen-nya. Penanganan stunting di Maluku. Ini, terkait sinergitas OPD. Dan salah satunya ini. Itu untuk skala kabupaten. Di tingkat kecamatan sendiri, ini sudah di wilayah penyuluh ya, seperti tadi melakukan advokasi dengan puskesmas di tingkat kecamatan, pemangku-pemangku kebijakan di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Nah, selain itu dilakukan juga kampanye melalui tim penggerak PKK se-Provinsi Maluku terkait upaya penurunan stunting ini untuk mendeteksi sejak dini adanya stunting, mulai dari pemeriksaan ibu hamil, kemudian pemeriksaan balita. Selain itu, yang paling utama juga penguatan program genre. Nah, penguatan program genre ini perlu karena selain kita ke remajanya, kita ke orang tua remajanya, ya bagaimana remaja dan orang tua ini
kita sama-sama mempersiapkan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Mohon izin untuk menambahkan dari penjabaran Kak Kurniati. Jadi, upaya dalam penanganan penurunan angka stunting di Maluku, seperti yang kita ketahui, Maluku ini jumlah balita penderita stunting cukup tinggi berdasarkan standar WHO. Status ini ditetapkan berdasarkan pemantauan status gizi atau PSG tentang prevalensi jumlah penderita dalam populasi balita stunting di Maluku dari tahun ke tahun. Berbagai upaya terus dilakukan, seperti mengajak ibu-ibu agar dapat memperhatikan gizi anak. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Maluku telah membentuk Kota Layak Anak di Kota Ambon. Selanjutnya itu juga Pemprov Maluku pun mencetuskan Duta Parenting atau Perangi Stunting Provinsi Maluku sejak tanggal 3 Juli 2019 dan melakukan sosialisasi atau istilahnya dari bahasa Maluku yaitu potong pele atau pencegahan stunting di Provinsi Maluku. Bagaimana dengan teman saya yang di Sulawesi Tenggara? Sulawesi Tengah, Tapi Kak. oh ya, mohon maaf. Mungkin langsung saja ya di Sulawesi Iya. Tengah. Izin share screen ya. Iya. Prevalensi Iya. balita gizi buruk dan gizi buruk di Sulteng tahun 2018 tercatat sebesar 19,1%. Angka itu menurun dari hasil Riskesdas 2013 sebesar 24%. Saat ini BKKBN Perwakilan Sulawesi Tengah mengembangkan sebuah konsep percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga di setiap kecamatan dan menyiapkan program berbasis teknologi aplikasi yang dinamakan Randa Kabilasa. Program pendampingan keluarga merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia di bawah 5 tahun atau wanita, serta calon pengantin atau calon pasangan usia subur untuk dilakukan deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting. Pendampingan keluarga dilakukan oleh tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan desa, kader PKK, dan kader IMP. Kemudian yang keduanya ada program Randa Kabilasa. Program ini diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap malnutrisi sedini mungkin, sehingga potensi stunting ke depan dapat diminimalisir, serta pernikahan dini atau perkawinan anak dapat dicegah sedini mungkin melalui program Randa Kabilasa ini. Ya, menarik ya teman-teman upaya penanganan yang dilakukan di BKKBN Perwakilan Wilayah teman-teman. Tapi kita juga harus melihat ya teman-teman bahwa upaya yang kita lakukan pasti akan berbenturan dengan tantangan yang akan dihadapi gitu, dan mungkin sedang dihadapi gitu. Jadi kalau kita bahas tentang tantangan yang dihadapi dalam penurunan stunting untuk mencapai target nasional 14% di tahun 2024, mungkin saya mulai dulu ya. Kalau misalnya untuk BKKBN Perwakilan Papua, kondisinya wilayah pelayanan kami itu di 29 kabupaten dan kota. Sedangkan PKB kami ini hanya 45 dan hanya menduduki 8 wilayah kerja. Jadi ini tantangan karena jumlah PKB kami terbatas. Lalu ini ya tantangan klasik bagi Papua ya, untuk letak geografis yang sangat menantang untuk dilakukannya penyuluhan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Lalu dari informasi yang saya dapat, izin share ya. Nah, yang terjadi adalah tantangannya ini pernikahan dini dan minimnya penggunaan alat KB. Kita bisa lihat ya di sini ya, dikatakan banyak bahwa sebanyak 12,3% dari 247 pasangan usia subur sama sekali tidak mengetahui alat KB dan cara penggunaannya. Dan sebanyak 87% pasangan usia subur di Papua hanya mengetahui satu alat KB saja. Dari hasil temuan di lapangan, terdapat ibu yang melahirkan anak setiap tahun. Dan usia pernikahan dini itu sekitar 15 hingga 16 tahun. Itu mereka udah nikah di umur segitu. Jadi itu yang dihadapi di Papua tantangannya. Ya, aku izin share untuk yang dari Sumsel ya Kak ya. Nah, kalau di Sumsel sendiri itu
faktor-faktor tantangannya antara lain itu sama seperti Kak Yusdan tadi ya, jumlah penyuluh itu tidak sebanding dengan luas wilayah. Jadi satu penyuluh ini bisa lebih dari 2 kecamatan untuk dibina. Kemudian yang kedua, dari artikel ini, masih banyak ibu hamil yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang soal asupan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anaknya dan tidak memahami pentingnya pola asuh mulai dari periode mengandung hingga 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang ketiga, masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa asupan yang bergizi itu tidak harus mahal atau perilaku masyarakat yang belum memahami pola hidup sehat. Wah, di Sulteng juga menghadapi masalah yang kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain ini. Ketidaktahuan masyarakat di Sulawesi Tengah akan kondisi stunting ataupun kondisi potensi stunting masihlah tinggi. Kemudian begitu juga penolakan terhadap petugas lapangan jika menemukan kondisi stunting, maka masyarakat akan menolak terhadap pelabelan tersebut terhadap anaknya jika dikatakan stunting. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk petugas lapangan. Kemudian masalah pernikahan dini atau perkawinan anak juga masih tinggi angkanya di beberapa daerah di wilayah Sulawesi Tengah, sehingga resiko terjadinya stunting sangatlah tinggi. Kemudian yang terakhir ada kondisi ekonomi keluarga juga menjadi tantangan dalam pemenuhan gizi kepada balita atau ibu hamil yang berisiko stunting. Bagaimana dengan teman-teman di Maluku? Ya. Jadi mendengar cerita dari teman-teman, ternyata tantangan yang kita hadapi itu sebenarnya sama saja terkait pemahaman masyarakat mengenai gizi, pemenuhan gizinya, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, terus tenaga penyuluh KB itu yang masih tidak sebanding dengan beban kerja yang ada di lapangan. Dari cerita teman-teman yang tadi, boleh menambahkan tantangan yang dihadapi Maluku. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Jadi salah satu tantangan yang dihadapi di Maluku itu letak geografis. Karena Maluku juga daerah kepulauan, banyak banget pulau-pulau di Maluku. Karena letak geografis tersebut, alat transportasi yang masih belum memadai atau masih sulit untuk dijangkau. Biasanya juga kayak kan masih kapal-kapal itu perlu jadwal, terus yang kita biasanya lihat itu yang kita namakan Johnson atau Katinting. Kalau di Maluku bilangnya itu seminggu mungkin cuma sekali 2 kali. Jadi kalau kita ke pulau yang satu antar pulau itu masih cukup sulit. Selain itu juga pendidikan yang masih rendah. Seperti itu mungkin Kak. Wah, tadi kita udah menyampaikan tantangan di wilayah masing-masing ya kakak-kakak. Karena ada tantangan, berarti kita harus punya solusi nih bagi tantangan yang dihadapi di setiap wilayah. Kira-kira apa sih solusi yang bisa kita berikan untuk menghadapi tantangan dalam percepatan penurunan angka stunting ini? Setuju. Kita tahu ya, stunting ini berbicara tentang problem gizi yang dialami selama 1000 HPK. Berarti tugas BKKBN harus gencar-gencar nih melakukan KIE kepada masyarakat. Agar 20 juta ibu hamil yang diperkirakan di 4 tahun ke depan akan melahirkan bayi-bayi yang sehat dan tidak ada yang stunting. Tugas BKKBN jelas ya, yaitu melakukan pencegahan melalui transfer informasi kepada masyarakat. Mengingat ini adalah persoalan nasional, di mana BKKBN diberi mandat sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, berarti target 14% penurunan di tahun 2024 harus dilakukan dengan sangat baik ya. Dalam artian kita harus meningkatkan koordinasi dengan misalnya dinas setempat ataupun OPD KB yang ada di kabupaten kota. Lalu kita juga harus melancarkan KIE nih kepada ibu dan calon ibu untuk mengatasi pemahaman ibu yang kurang memadai mengenai apa itu stunting dan bagaimana cara pencegahannya. Karena hal ini berkaitan dengan gizi ibu hamil dan anak di masa awal kehidupan yaitu 1000 HPK. Kalau di Maluku sendiri berdasarkan tantangan-tantangan yang dihadapi ya solusinya seperti tadi optimalisasi program genre ini yang sasarannya merupakan kelompok keluarga remaja dan PIKR. Jadi pembinaan di kelompok-kelompok kegiatan ini
perlu lebih ditingkatkan lagi bagaimana mengedukasi pendewasaan usia perkawinan, bagaimana kesehatan reproduksi bagi remaja dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarganya. Jadi pemenuhan gizi itu dimulai sejak sebelum menikah. Selanjutnya KIE pemahaman terkait gizi bagi ibu hamil yang memiliki keluarga yang memiliki ibu hamil, makanya perlu diajak lagi untuk ke posyandu untuk mendeteksi sejak dini terjadinya stunting pada anak. Nah, solusi yang ketiga itu ya itu penambahan jumlah penyuluh. Jadinya beban kerjanya bisa berkurang dan bisa terfokus untuk sama-sama mencegah stunting ini sampai ke lapangan, ke daerah desa-desa untuk melakukan penyuluhan terkait pemenuhan gizi ini kepada sasaran program kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Yusdam, bahwa perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak seperti BKKBN, bekerja sama dengan tim penggerak PKK, kemudian juga pengadaan pembangunan pos PAUD yang difasilitasi BKKBN seperti BKB Kit, terus juga yang dikatakan oleh kakak-kakak semuanya mengenai sosialisasi program 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Seperti itu mungkin. Ya, hampir sejalan dengan teman-teman yang lain. Saya juga memiliki pendapat bahwa solusi dalam pencegahan stunting dapat mencapai target dengan baik jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dari BKKBN, OPDKB, dan pemerintah daerah dalam pencegahannya. Kemudian petugas lapangan juga diharapkan dapat berperan dengan sungguh-sungguh dalam mengedukasi masyarakat tentang stunting, melihat program stunting menjadi program prioritas nasional, ProPN yang diharapkan seluruh stakeholder tidak main-main di dalamnya, apalagi sampai terjadi korupsi, karena selain menyebabkan kerugian kepada negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga menyebabkan program pencegahan stunting tidak dapat berjalan dengan baik. Ya. Tambahan lagi nih Kak, mungkin juga kita bisa mengadakan inovasi jemput bola ya. Ini kan kita lagi menghadapi masa pandemi, jadi mungkin tidak semua program itu bisa kita lakukan dengan turun langsung di lapangan ya. Jadi mungkin kita bisa mengadakan program konsultasi via WA dari tiap-tiap penyuluh atau kader-kader KB yang ada di lapangan untuk jemput bola nih, konsultasi baik itu ibu hamil maupun pasangan usia subur untuk bagaimana upaya dalam pencegahan dan penurunan angka stunting ini sendiri. Kemudian selain itu kan ada pencanangan dapur sehat atasi stunting ya. Program itu bisa dioptimalisasi, terus bisa disebarkan ke seluruh wilayah di Indonesia supaya ibu hamil ini memiliki referensi dalam memberikan asupan gizi. Iya betul, saya setuju. Mungkin bisa ditambahkan ya terkait dapur sehat atasi stunting dahsyat ini, pastinya harus mengedepankan stok pangan lokal setempat ya teman-teman. Misalnya di Papua untuk jenis karbohidrat tidak harus nasi, tapi bisa diganti dengan ubi atau yang di sini biasa kami bilang petatas dan lain sebagainya. Oke baik, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan solusinya ya. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Bercukup kayaknya sih. Oke baik, mungkin udah dulu ya kita bahas tentang penanganan percepatan penurunan stunting ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas lagi ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Diskusi hari ini sudah selesai ya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Program pencegahan stunting tidak akan dapat tercapai jika masih ada korupsi dalam penyelesaian proses ini. Mari utamakan etika publik dalam pencegahan stunting. Juta ibu dan bayi di Indonesia masih banyak yang membutuhkan makanan gizi seimbang. Maka dari itu, ayo kita cegah stunting. Setiap bayi yang lahir merupakan generasi penerus bangsa. Mari kita bersama-sama mengambil peran dalam upaya pencegahan stunting. Pencegahan stunting harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Keluarga keren, cegah stunting.